Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggina Winda, prodi D3 Tata Boga dengan NIM 20079005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tata tulis karya ilmiah saya yang berjudul Kuliner sebagai Identitas Indonesia. Abstrak. Kuliner Indonesia adalah salah satu simbol yang menunjukkan bagaimana bangsa-bangsa memposisikan pangan sebagai bagian dari identitas. Terbentuknya masakan nasional sendiri merupakan semacam cerminan semangat kebangsaan untuk membongkar budaya kuliner lama yang ada pada zaman kolonial, untuk membangun hubungan antara makanan dan identitas nasional di era pasca kolonial. Gastronomi dan juga pemerintah melakukan nasionalisasi warisan masakan kolonial melalui buku masak nasional. Itu juga terjadi dalam pembentukan masakan nasional di Indonesia. Setelah kemerdekaan, banyak budaya kolonial Belanda termasuk Indoskelken atau masakan Hindia Belanda telah didekolonisasi. Karya ilmiah ini membahas tentang kuliner sebagai identitas negara. Bab 1. Latar belakang. Kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan. Masakan tersebut berupa lauk pauk, makanan dan minuman. Karena setiap daerah memiliki cita rasa tersendiri, maka tak heran jika setiap daerah memiliki tradisi kuliner yang berbeda-beda. Budaya kuliner di Indonesia tak lepas dari pengaruh budaya asing, mulai dari India, Cina, hingga Eropa, yang sampai saat ini bahkan masih berkembang dalam kebiasaan masyarakat. Setiap daerah di Indonesia sudah pasti memiliki cita rasa yang berbeda dengan hidangan kulinernya. Namun, hebatnya masing-masing daerah dapat mempertahankan budaya luhur, bahkan mampu mempengaruhi bangsa lain. Awal kemerdekaan Indonesia diwarnai dengan berbagai euforia dalam menyikapi berakhirnya kekuasaan kolonial. Dapat dilihat kenyataan bahwa yang berubah dari fenomena kuliner di Indonesia pada masa pasca kolonial hanya perubahan pada tampilan luarnya saja. Adapun intisarinya tetap menjiwai, yang distandarkan ideal pada masa kolonial. Konsep makanan yang dibangun secara nasional hanya membalikkan dominasi kolonial dari Indoskelken menjadi makanan Indonesia. Demi meneguhkan identitas sendiri, maka disajikanlah makanan Indonesia dengan kesan lebih dominan dibandingkan makanan Eropa yang dikesankan asing. Bab 2. Pembahasan. Kuliner yang ada di Indonesia. Di masing-masing daerah pasti memiliki ciri khas kuliner yang unik, menarik, dan penuh cita rasa. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya, tak hanya hasil alam yang melimpah, namun juga dari beragamnya suku hingga macam-macam kuliner yang menggugah selera. Mencintai wisata kuliner tak perlu bingung untuk mencari makanan khas dari tiap daerah. Seperti di Aceh, ayam tangkap dan mie Aceh patut untuk dicicipi. Bila sedang berada di Medan atau daerah Sumatera Utara, open bisa mencari makanan bernama saksang, peleng arsik, atau nanura. Dan menu ikan cakalang yang terkenal pedas juga wajib untuk komoditi selain tinton dan bubur Manado dari Sulawesi Utara. Cara melestarikan kuliner Indonesia. Kuliner Nusantara agar tetap bisa bertahan dan menjadi kebanggaan serta keanekaragaman hayati negeri tercinta. Ujar Mas Ari di salah acara. Saat ini kuliner Indonesia terancam punah sebab gempuran makanan asing yang sudah menjajah lidah orang Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Kadang kita merasa bangga ketika menyantap sushi dan hotdog di restoran setiap pagi. Tapi malu mengakui jika habis makan sayur asam dan soto di warteg. Dalam rangka memperkenalkan kuliner khas Indonesia dengan gencar melakukan
ke daerah dan kota besar di Indonesia dalam rangka kampanye wisata kuliner. Sebagai pelengkap promosi wisata kulinernya, Indonesia menemukan lokasi kuliner khas lokal. Dengan aplikasi tersebut, pengguna Android yang kebetulan sedang tinggal di daerah tertentu dan ingin menyantap kuliner khas, tinggal membuka handphone dan setting lokasinya, disertai dengan review cita rasa masakannya. Dengan cara begitu akan mempermudah orang untuk menikmati kuliner Nusantara khas lokal. C. Dampak kuliner sebagai identitas negara. Sejak dulu, bangsa Indonesia sudah gemar masak dan melakukan nyaman makan. Hal itu dibuktikan melalui Candi Borobudur dan Prambanan yang dibangun dan banyak menggambarkan profesi zaman kepada raja. Bukti literatur lain juga menyebutkan kisah lahirnya masakan yang dinamakan semur. Kemudian tradisi bangsa pendatang dari India dan Timur Tengah yang terkenakan penggunaan rempah-rempah. Setelah itu, pengaruh tradisi peranakan Cina mulai masuk dengan perkenakan penggunaan kecap. Hidangan ini lalu dikembangkan di dalam dapur India, kaum peranakan Eropa. Meski diolah di dapur Eropa, khusus Belanda yang notabene menyerap media Indonesia, semur tetap dianggap sebagai masakan asli Nusantara, lantaran kecap yang digunakan adalah kecap manis yang memang hanya ada di Indonesia. Begitupun dengan bumbu rempah-rempahnya, cuma ada di Nusantara. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Makanan atau kuliner juga berguna untuk mempertahankan hubungan antar manusia, simbol identitas suatu masyarakat tertentu, dan dapat pula dijual dan dipromosikan untuk menunjang pariwisata yang mendukung pendapatan suatu daerah. Berbagai daerah di Indonesia mempunyai beraneka ragam masakan, jajanan, dan minuman tradisional yang telah lama berkembang secara spesifik di setiap daerah. Kuliner sebagai budaya bangsa harus dipertahankan dengan mencintai dan mempelajari cerita di balik lahirnya makanan khas itu. Budaya bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman makanan yang berbeda antar daerah. Harus dijaga agar tidak diklaim oleh negara lain, seperti halnya tarian kuliner adalah bagian dari identitas budaya Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.